Lo percaya nggak kalau kedatangan Bill Gates ke Indonesia itu murni bantuan kemanusiaan, atau jangan-jangan ini cuma cover dari grand scenario global yang lebih dalam dan lebih sistemik? Bukan konspirasi bro, tapi coba pikirin, kenapa miliarder sekelas Gates yang bisa liburan ke Swiss, rapat di Davos, atau main golf di Dubai, malah milih datang ke Jakarta, duduk empat mata sama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka? Dan lu tahu topik yang dibahas? Vaksin TBC, gizi anak, teknologi AI, dan trust fund miliaran dolar yang bisa jadi kendali baru arah pembangunan Indonesia. Apakah ini bentuk baru dari diplomasi lunak ala kapitalisme filantropi? Atau justru peluang emas buat Indonesia naik kelas asal nggak jadi pion? Gue nggak bakalan ngasih jawaban manis. Gue bakal ngajak lo bongkar semua ini. Fakta, skema, sampai motif tersembunyi. Karena di balik senyum hangat Gates dan jabat tangan Prabowo, bisa aja ada agenda yang nggak semua rakyat dikasih lihat. Yaudah yuk langsung kita gas. Real and smart. Kalau lo mikir kedatangan Bill Gates ke istana itu spontan, salah besar. Gates sudah kirim surat permintaan audiensi sejak November 2024, bahkan sebelum Prabowo dilantik. Artinya, ini kunjungan yang dirancang, bukan dadakan. 7 Mei 2025, pagi-pagi buta, Bill Gates masuk ke pelataran Istana Merdeka tanpa pengawalan heboh, tanpa rombongan investor. Tapi semua yang ngerti politik paham, kalau miliarder segede Gates minta waktu 1 lawan 1 dengan presiden baru, pasti ada sesuatu yang gede juga. Langsung masuk ke ruang rapat yang di dalamnya ada Prabowo, Menkes Budi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Roslan, CEO Danantara, Menkominfo, termasuk pengusaha top kayak Haji Isam. Topik utamanya, program makan bergizi gratis senilai 450 triliun. Proyek ambisius yang Prabowo banggakan sebagai signature legasinya. Gates bilang, keren, jarang negara berani invest sebesar ini buat nutrisi anak. Tapi, pujian itu cuma basa-basi atau kode halus. Kami siap bantu asal kami ikut atur. Dan di tengah pembicaraan itu muncullah satu tawaran. Bukan peluncuran, karena Danantara udah resmi dibentuk sejak Februari 2025. Trust Fund raksasa yang mengelola aset negara. Yang dibahas adalah Danantara Trust Fund, cabang filantropi dari Danantara. Dan Gates ditarik ke dalam, dikasih kursi di Dewan Penasihat sejajar sama Ray Dalio. Lo ngerti nggak maksudnya? Ini bukan cuma soal donasi. Ini soal duduk bareng di meja yang menentukan arah kebijakan sosial bangsa. Lo pikir kita yang kelola atau kita yang dikawal? Karena kadang kekuasaan gak datang lewat tank, tapi lewat tanda tangan filantropi. Lo tahu nggak bro, Indonesia itu bukan cuma target bantuan, tapi juga target uji coba vaksin skala global. Salah satu topik utama kunjungan Gates kemarin adalah uji klinis vaksin TBC baru, hasil kerja sama Gates Foundation plus WHO plus Indonesia. Indonesia jadi salah satu dari 3 negara pilihan buat uji coba bareng India dan Zambia. Kenapa kita? Karena angka kematian TBC di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Rata-rata 100.000 orang meninggal per tahun. Gates bilang, dengan uji vaksin ini kita bisa selamatkan nyawa. Tapi pertanyaannya, siapa yang jamin vaksin ini aman? Siapa yang ngatur etika uji cobanya? Dan data pasien Indonesia dikemanain dan bakal dipakai buat apa? Gue nggak bilang ini jahat, tapi lo harus tahu risikonya. Kita belum lihat white papernya. Kita belum tahu apakah uji cobanya udah lulus semua tahapan praklinis, tapi sekarang kita udah resmi jadi lokasi peluncuran uji global. Lo pilih mana bro? Mau jadi negara yang cepat dapat akses atau negara yang dipakai akses? Bedanya tipis. Tergantung lo sadar atau lo diem. Sekarang gue mau ngajak lo fokus di bagian ini, karena yang lo kira dana amal bisa aja berubah jadi kompas kebijakan. Setelah peluncuran Danantara di bulan Februari, Trust Fund investasi raksasa senilai 14.600 triliun rupiah, pemerintah mulai masuk ke fase kedua, bikin versi sosialnya, namanya Danantara Trust Fund. Targetnya 1 miliar dolar dana filantropi buat program kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan. Dan disinilah nama Bill Gates masuk meja. Menkes Budi Sadikin sendiri yang ngasih undangan langsung. Pak Bill, kami harap Anda duduk di Dewan Penasihat bareng Ray Dalio. Yes, Gates bukan peluncur, tapi dia ditarik untuk legitimasi dan leverage. Danantara Trust Fund dirancang untuk narik duit bukan dari APBN, tapi dari dividen tahunan Danantara dan para filantropis kaya dunia. 1-2,5% dividen dialokasikan tiap tahun, minimal 100 juta dolar per tahun. Akumulasi 5 tahun, bisa 1 miliar dolar.
Tapi pertanyaan paling penting, siapa yang pegang kendali atas arah distribusi dan programnya? Apa ini bakal nyambung ke misi Indonesia atau misi global orang luar? Gua nggak anti bantuan, tapi lo harus tahu bedanya. Bantuan untuk empower atau bantuan untuk kontrol. Filantropi itu halus bro, bukan kayak utang Cina atau FN16 Amerika. Tapi efeknya bisa lebih dalam. Kalau uang amal lo biarin diatur orang luar, jangan heran kalau anak-anak lo diajarin sesuai buku yang orang lain buat. Nah sekarang masuk part yang paling menariknya. Kalau lo pikir vaksin dan trust fund doang yang dibahas, salah bro. Bill Gates juga ngomongin soal AI dan digitalisasi layanan kesehatan. Dia support Indonesia buat bangun sistem AI screening untuk TBC dan malnutrisi, digitalisasi rekam medis nasional, integrasi data layanan primer sampai tingkat RT. Keren nggak? Keren sih. Tapi siapa yang bangun sistemnya? Siapa vendornya? Dan di mana servernya? Kalau semua berbasis software dari luar dan lo connect ke cloud milik mereka, apa bedanya sama ngasih duplikat KTP seluruh warga Indonesia ke luar negeri? Di era AI, yang pegang data pegang arah hidup lo. Lo inget waktu Cambridge Analytica ngacak-ngacak pemilu? Sekarang lo bayangin yang diacak itu prioritas imunisasi, data gizi keluarga, akses bantuan sosial. Sistem kesehatan makin pintar, tapi rakyat makin transparan buat siapa? Apakah ini teknologi bantu rakyat atau bantu pihak luar memetakan rakyat? Gua kasih analogi gampang. Kalau dulu penjajahan pakai senapan, sekarang pakai spreadsheet. Bro, Gates nggak datang sebagai diplomat. Dia bukan menteri luar negeri, tapi dia punya pengaruh yang mungkin lebih besar dari banyak kepala negara. Kenapa? Karena di balik nama besar Gates Foundation ada duit, teknologi, jaringan global, dan naratif kontrol. Di WHO, suara mereka didengar. Di lembaga multilateral, mereka jadi donatur utama. Di banyak negara berkembang, mereka bukan tamu, tapi sponsor. Dan sekarang di Indonesia, program makan gratis, vaksin, AI kesehatan, trust fund, semua nyambung ke satu titik, pengaruh. Kalau lo pikir ini cuma bantuan, lo belum paham gimana cara kerja soft power. Bukan ngasih perintah, tapi ngasih pilihan yang kalau ditolak lo kehilangan akses. Lo ngerti kan bro, di level global, bantuan bisa jadi alat negosiasi. Apalagi kalau Indonesia mulai geser kemitraan ke Cina. Amerika mungkin diem, tapi lewat aktor non-negara kayak Gates, tekanan bisa datang dalam bentuk kerja sama yang harus diterima. Dan Indonesia bisa tergoda karena proyeknya besar, dananya gede, brandingnya bagus. Tapi kalau lu terima semuanya mentah-mentah, jangan kaget kalau lu pelan-pelan kehilangan kemampuan buat nolak. Lo pasti sering lihat Gates dijadiin role model, filantropi, vaksin, AI, energi terbarukan. Tapi lo juga pasti pernah baca, nggak semua orang percaya niatnya 100% bersih. Di India, pernah ada skandal uji coba vaksin HPV tahun 2009. Di Afrika, Gates Foundation dikritik terlalu dominan dalam kebijakan kesehatan negara miskin. Di AS dan Eropa, Gates dibilang punya pengaruh berlebihan atas WHO, termasuk dalam pandemi COVID-19. Dan lo tahu yang bikin rame? Bukan teori konspirasi, tapi fakta bahwa dana pribadi bisa ngebentuk arah kebijakan publik. Contohnya, di WHO, Gates Foundation adalah donatur terbesar kedua setelah Jerman. Banyak program WHO bergantung ke mereka. Dan dana itu bukan tanpa agenda, lebih fokus ke penyakit menular, vaksin, dan teknologi. Gini deh coba, lo bayangin, kalau lo yang ngasih duit ke satu lembaga, lo pasti punya preferensi. Lo pasti pengen hasil, dan hasil itu bisa berarti, gua bantu lo jalanin program yang gue percaya. Ini bukan soal Gates baik atau jahat, ini soal transparansi dan kekuasaan. Lo boleh kagum sama niat baik, tapi lo juga wajib ngerti siapa yang pegang arah. Dan kalau Indonesia sekarang mulai banyak program yang nyambung ke nama Gates, lo wajib tanya, apakah kita pemilik agenda atau sekedar eksekutor dari buku orang? Bro, kita tutup video ini dengan ledakan yang bikin mikir, karena di dunia hari ini, bantuan bisa jadi emas atau jerat, semua tergantung lo, mau jadi bangsa mandiri atau bangsa yang dimandiin. Gue nggak anti Bill Gates, gue nggak anti vaksin, gue juga nggak bilang Danantara itu jebakan. Yang gue bilang, lo nggak bisa jalan tanpa sadar siapa yang lagi duduk di belakang kemudi. Gates datang ke Indonesia bawa niat baik, mungkin iya, tapi juga bawa kepentingan jaringan dan narasi besar global. Indonesia butuh investor, butuh bantuan, butuh teknologi, tapi kita juga butuh satu hal yang nggak bisa dibeli, kesadaran siapa yang pegang arah. Lu pikir kita dikasih akses, atau kita diakses? Lu pikir kita yang minta, atau kita yang diincar? Pesan gue bro, lu inget baik-baik, jangan jadi bangsa yang minta-minta, tapi juga jangan jadi bangsa yang lupa kalau kedaulatan itu cuma satu kali hilang, nggak akan balik lagi. Dan inget bro, be real and be smart. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan cuma diem, like, share ke teman-teman lo, dan komen.
Menurut lo, apa yang harus Indonesia jaga dalam kerja sama kayak gini? Dan pastiin lo subscribe ke Reality Check ID karena di sini kita bukan cari drama, kita cari data and makna. Gua pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya.